Pelindung lingkungan sedang bekerja di sini. Sayangnya, tidak semua berjalan lancar. Kalau saja semua lancar, mungkin Makedonia Utara sudah punya taman nasional sekarang. Aktivis lingkungan Frosina Pandurska ingin menunjukkan film tentang pegunungan Shar kepada penduduk lokal. Di sekitar gedung acara terlihat sampah di mana-mana. Penyelenggara acara ini, sebuah NGO lokal, tidak yakin upaya mereka akan menunjukkan kemajuan. Pandurska sendiri sadar negaranya tidak mengutamakan perlindungan lingkungan. Tapi jika penduduknya mau, alam liar di pegunungan Shar bisa dilindungi. Setelah pemutaran film, Pandurska dan rekan-rekannya masih berdiskusi dan berdebat dengan penduduk desa. Desa Franica sejak 5 tahun berjuang menentang rencana pendirian pembangkit listrik tenaga air. Dan warga mengeluh, NGO terletak terlalu jauh dari kawasan yang diperjuangkan. Di pegunungan Shar, ada banyak desa seperti Franica. Sejak 20 tahun lalu sudah ada tanda-tanda bahwa alamnya terancam. Pegunungan Shar memiliki paling banyak kekayaan alamiah di Makedonia Utara dan harus dilindungi. Sebaiknya dijadikan taman nasional agar menjadi kawasan yang terlindung, bahkan melintasi batas negara. Pegunungan Shar termasuk kawasan yang disebut pita hijau. Organisasi dari Jerman berusaha melindungi kawasan alamiah dengan ide penghijauan. Dari kawasan ini sampai jauh ke utara. Bagian penting dari konsep mereka adalah juga merenovasi atau membangun kembali pondok-pondok di gunung untuk mendorong pariwisata ramah lingkungan dan memerangi pembalakan liar. Jalan berpasir seperti ini dibuat jauh ke dalam hutan ke arah puncak gunung. Tiba-tiba sebuah jeep menghalangi jalan. Mafia pembalak hutan kadang membawa senjata dan marah kalau melihat ada kamera. Dengan sebuah aplikasi, para pelindung lingkungan memantau perubahan di hutan. Mereka bekerja sama dengan penunjuk jalan lokal yang tahu lokasinya. Kalau pembalak hutan melihat ada gangguan, mereka sering meninggalkan kayu-kayu begitu saja, seperti yang kelihatan di sini. Di atas gunung masih ada penggembala ternak. Pandurska dan rekan-rekannya membangun hubungan erat dengan mereka. Penggembala ini akan menunjukkan jalan ke daerah yang tidak bisa dicapai oleh kendaraan bermotor. NGO ingin memperkuat upaya pencarian nafkah seperti penunjuk jalan untuk mencegah pembalakan hutan. Keluarga penggembala ini punya sekitar 5.000 domba. Keju dari susu domba-domba di kawasan ini sangat terkenal. Tapi usaha ini perlu alam yang tetap lestari. Status taman nasional untuk Shar tentu baik. Saya sangat mendukung ini. Peternakan organik ini diolah penggembala dan saudara lelakinya. Mereka mewarisinya dari orang tua mereka. Sekarang mereka memperkerjakan 25 orang lain. 2 minggu sekali mereka sendiri menggembala bergantian. Lalu apa pendapat mereka tentang rencana pembangunan pembangkit listrik?
Itu tentu bagus kalau desa kami mendapat listrik. Warga hanya mendapat informasi pembangkit listriknya ramah lingkungan. Tapi kenyataannya, itu akan merusak ekosistem sungai-sungai. Banyak warga di sini ingin mendapatkan kenyamanan dari listrik. Itu bisa saja dimengerti. Di Pegunungan Shar, direncanakan pembangunan sampai 70 pembangkit listrik tenaga air. Di desa-desa di pegunungan, perlindungan alam masih kurang mendapat perhatian. Penduduk juga sering membuang sampahnya di mana-mana. Pembangkit listrik di atas gunung mengancam kelestarian lingkungan. Pembangkit itu juga akan perlu banyak air sehingga sungai di lembah bisa kering. Kawasan Balkan bisa dibilang masih alami, tapi di makin banyak tempat, banyak kendaraan bermotor masuk hutan. Seorang pekerja NGO yang pernah tinggal di Jerman berpendapat, orang memang harus realistis. Orang masih perlu banyak kerja, membangkitkan kesadaran warga, memberikan penyuluhan bagaimana bersikap kalau ada taman nasional dan undang-undang mana yang berlaku. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Taman Nasional Pegunungan Shar didirikan tahun 2021 menurut rencana pemerintah.